Ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita muliakan, kita sayangi, kita taati para habaib, para syarifah, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhadir bersama pian pada hari ini. Wabil khusus sahibul wilayah Al-Habib Hanafi Bahashim dan para habaib yang lain yang ulun mungkin tidak bisa menyebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun lewat sini. Yang sama-sama kita takzimi, kita taati dan kita sayangi para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama yang berhadir. Wabil khusus An-Naqda Guru Subhan. Beliau ini luar biasa. Ini anak abdi dunia akhirat. Ya, dakwahnya luar biasa. Insyaallah penyambung lidah nanti untuk para ulama-ulama yang lainnya. Amin. Aparat pemerintah desa, mungkin ada Pak Camat, ada harapan. Wakilnya aja ada hakun, lagi Pak Camatnya. Pembakal, adakah? Adakah? Ada juga. Maunjun sendiri. Pun RT ada tuh loh. Ada. Pak RT, Pak RW, ya. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang ulun cintai, rahimakumullah yang berbahagia. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majelis. Majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita berada di majelisnya Rasulullah. Kenapa? Karena kita akan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad di sini. Mungkin kita sekaligus berada di dalam majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya juga kita menyebut nama Allah. Habib Hamid datang. Habib Hamid datang. Biar jadi duluan. Majelis itu ada 3. Majelis ada 4 lah. Majelis Allah, zikir di dalamnya. Majelis salawat, majelisnya Rasulullah, majelis salawat. Yang ketiga, majelis syaitoni. Kalau lihat majelis syaitoni masuk ke dalam bar, nang lampunya kelap-kelip itu, dijoget orang setengah telanjang. Itu majelis juga tuh. Majelis syaitoni ngarannya. Majelis syaitan. Nah, di dalamnya minum minuman keras, judi dan perempuan. Itu majelis syaitoni ngarannya. Serah pian aja milih yang mana? Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kasih satu hadis lawan pian. Insyaallah ini kita kupas hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pian hendak bisi anak cucu menjadi soleh, menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang solehah, ya. Kata Nabi, adibu auladakum fi salasatin hisal. Yang pertama, hubun nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sebenarnya anak Abi masih ada satu, Habib Isyarumi, tapi tadi malam kesehatannya agak terganggu, jadi kada kawa hadir. Insyaallah lain kali hadir. Abi kamu dulu? Udah dulu ya dah. Sampai dulu juga sudah. Adibu auladakum fi salasatin hisal. Hubun nabiyikum
wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajari anak pian dengan 3 perkara bila anak menjadi anak soleh dan soleha. Yang pertama, ajari anak untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ajari anak cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi. Yang ketiga, ajari anak pian untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengerti isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang pertama, hubbun nabiyikum, lajari anak cinta kepada Nabi Muhammad dengan dari buayan, dari halus. Nah, ulun lagi halus diayun oleh umi ulun. Masih ingat ulun waktu itu diayun, dinyanyiakan pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi, nabi akhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itu tuh Ma'ayuna sambil diayun itu lagunya. Jadi telinga ini mendengar, oh ada nabiku terakhir Muhammad katanya di Madinahnya, Abdullah abahnya. Ngerti lah. Nah, karena ulun teganal sedikit, bading ulun pulang mayun ading itu pulang lagunya. Sekarang Habib Rizik ada lagi mulahkan lagu sambil mayun anak. Apa itu? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ini lagu untuk anak. Adakah orang menyanyikan lagu anak itu kuring? Ada apa kan ada? Mulai esok kailah catat tuh lagu. Ulun mendengar, wah ini ibu-ibu mayun anak tuh. Di mana, kemana. Bingung anak bilang ayunan. Di mana aku nih anak kemana? Ada lagi yang paling ngeri benar. Cinta satu malam. Cinta satu malam. Ngertilah anak tuh cinta satu malam. Kayak apa anaknya kan? Nabi Muhammad itu dilahirkan 12 Rabiul Awal, subuh Senin. Fahadarat bi taufiqil syaidatu Maryam wa syaidatu Asya. Wa ma'ahuma minal nuril ain. Man kasyamallahu lahu min asrafi bil qismatil wafiyah. Faqtal waqtul ladzi rataballahu ala hudurihi wujud hadzal maulud. Fanfalaqa subuhul kamal minan nuri an amud wa barazal habibul mahmud muz'inna lillahi bi ta'zimi was sujud. Senin subuh itu 12 Rabiul Awal, 2 orang wanita mulia, Sayyidatina Maryam wa Sayyidatina Asya. Maryam ibunya Nabi Isa, Siti Asya istri Fir'aun yang beriman kepada Allah, yang tidak pernah tersentuh oleh Fir'aun. Kedua-duanya tinggal di surga. Kemudian diturunkan ke bumi, diperintah oleh Allah turun ke bumi. Ya. Wa ma'ahuma minal nuril ain. Bersama mereka bidadari. Tinggal di surga juga bidadari itu. Turun ke bawah ke bumi. Bahapa untuk menjadi bidan Nabi Muhammad. Ini secara syariatnya. Kalau hakikat lain lagi Allah. Ini syariatnya nih. Nah, kalau hakikatnya Nabi Muhammad itu kada dilahirkan mah. Kada dilahirkan melalui parji itu Bang. Makanya diturunkan awak sini itu diturunkan dari surga. Kemudian setelah Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud bita'zimi was sujud. Sujud orang keluar apa? Ada batisnya berdahulu, ada tangannya berdahulu, ada kepalanya berdahulu. Sidin lahir
Sujud kepada Allah, keluarnya sujud. Bitakzim wa sujud. Baik di balik awak sidin ada suara keluar dari mulut Nabi Muhammad. Hanya lahir. Ummati, ummati, ummati. Umat ulun ya Allah, umat ulun ya Allah, selamatkan umat ulun dari neraka. Hanya lahir. Sudah berjelak mata, sudah terpotong tangkai pusatnya, sudah bersunat. Rasulullah itu. Kemudian seumur hidup Nabi Muhammad, seumur hidupnya hanya memikirkan umat, memikirkan kita. Bagaimana supaya kita ini kadang-kadang masuk neraka? Karena neraka itu ya Allah, ada orang terjajak bara neraka itu nakaya hintalu kutu. Yang namanya nakaya hintalu kutu bara api neraka terjajaknya, luluh daging, terlepas daging dengan tulangnya. Nakaya hintalu kutu juga namanya. Siapa nang jaga ini menentang Allah Ta'ala, nang wani-wani Allah Ta'ala. Aku tidak ada apa-apa masuk neraka asal di kotanya. Di desanya aja nakaya itu, apalagi di kotanya. Terjajak bara neraka nakaya hintalu kutu, terpisah daging lawan tulang. Nakaya apa nakaya hintalu? Ibu-ibu lah yang tapi wani lawan Allah Ta'ala boy. Inggih. Nah orang-orang wani lawan Allah Ta'ala nang kada sembahyang tuh wani itu. Nang kada berserudung, berjalan kada bepada lawan laki. Itu wani sebenarnya tuh. Orang wani lawan Allah Ta'ala tuh. Harum-haruman, make up isukan, laki kan ada lagi sudah ada make up. Kurang make up itu bisa. Laki ada membawa guring. Itu bini-bini di sana, kamu di sini sama kenapa laki bang? Make up itu bisa. Kalau isukan, laki turun megawi, seorang make up hemat. Bujur kada? Jur. Bujur abahnya. Kena kemarian, ya Allah, laki datang pegawai, mandi balum pian wae, baju daster 2 hari dan dipakai, pupur dingin, kasihan abahnya nih, korban wanita, jangan datang senyum-senyum ada juga, datang nyari-nyari, disariki datang. Berapa bang ya hari ini dapat rezeki 100.000 kan cukup bukan pupur bahaya. Pupur pikirkan. Nabi Muhammad SAW memikirkan kita bu. Itu aja. Sampai sidin berhaluat di Jabal Nur. Berhaluat di Jabal Nur, datang perintah Allah untuk menyampaikan agama Allah ini, agama tauhid ini. Jibril menyampaikan wahyu, sampaikanlah agama tauhid ini, agama Islam ini. Padahal bahwa Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa. Satu. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun. Mengenalkan orang kepada Allah Ta'ala 13 tahun. Kan ada perintah sembahyang belum? Dikenal dulu hanya disembah. Nah, kita nih Islam mulai dilahirkan tapi kada berguru. Sama ya juga. Nah, jadi 13 tahun tauhid, mentauhidkan manusia, mengenalkan manusia kepada Allah. Belum ada perintah salat, puasa, zakat, belum. Nah, ketika itu Nabi Muhammad diperintahkan Allah menyampaikan wahyu ini kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang pertama disampaikan wahyu tentang Allah? Siti Khadijah binti Sidin. Kemudian Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lain. Secara sembunyi-sembunyi, banyak orang masuk agama Islam sembunyi-sembunyi. Begitu datang firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu bagus baca ayat sembahyang gue. Tapi jadi imam jangan tapi baca itu biar biasanya banyak nyuyuk baca itu. Wala an abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud
wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Jadi belakang laku makan wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waladdallin. Amin. Sebulik barang ada tuh kayak itu pian imam bulik-bulik laku makan jangan belakang laku makan lakum dinukum waladdallin. Amin. Bahasa pulang kuliah ya kafirun. Begitu kuliah ayuhal kafirun diperintahkan Allah sampaikanlah Muhammad ayat ini secara terang-terangan. Wah, keluar sudah orang-orang beriman nih. Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam di tengah orang-orang Quraisy yang menyembah api, yang menyembah matahari, yang menyembah patung. Apakah orang-orang Quraisy itu berdiam aja? Tidak. Mereka tidak ridho ada agama baru. Mereka tidak ridho meninggalkan agama nenek moyang mereka. Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman disiksa oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Sampai datang perintah Allah, wahai kekasihku Muhammad, hijrahkan orang-orang yang beriman di kota Mekah ini, bawa mereka ke Madinatul Munawwarah. Maka orang-orang yang beriman dibawa oleh Sayyidina Hamzah menuju Madinah. Bayangkan Bu, kalau pian orang yang pertama beriman, pian beriman boleh, laki kada tinggalkan laki pian, anak kada beriman tinggalkan anak, kuitan kada beriman tinggalkan kuitan, harta pian di Mekah pian tinggalkan, tanah kelahiran pian tinggalkan. Untuk apa? Untuk menegakkan keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kada nyaman-nyaman gitu. Kada nyaman-nyaman tinggalkan semuanya. Harta ditinggalkan, laki tinggalkan. Iya, kalau laki beriman juga, bini beriman juga, kuitan beriman juga, anak beriman juga, nyaman tulakan seberataan. Ini dalam satu keluarga mungkin satu yang beriman. Berjalan dari kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah. Lihat pian ada rezeki, mudahan pian umrah bertahan. Mudahan corona kada lagi. Sini kan ada corona sebenarnya. Dasar kada ada bujur. Pian mun hendak habis corona tuh jangan ada memasker. Ulun ini tulak hadral maut. Mulai di kampung pakai masker bib, ya. Sampai ke bandara Banjarmasin pakai maskernya bib, ya. Sampai Jakarta, Pak, tolong Pak maskernya, iya. Nggih. Sampai pesawat transit isi minyak di Malaysia, Pak tolong Pak maskernya, iya. Sampai transit di Dubai pada tolong Pak maskernya dibujuri, ya. Turun di hadral maut, jangan hadral maut, buang corona tuh. Di sini kami kan ada corona, jangan bawa corona ke sini. Ancam kalau buang pada sampah. Sekali ini sekalinya corona. Sekalinya masker itu coronanya. Ada kan mau masker di sini? Sampai sembahyang mau masker. Amun yang sembahyang mau masker lebih baik pakai helm. Corona itu Pak, di zoom 1000 kali hanya kelihatan halus benar. Amun masker itu pian zoom, ada lubang-lubang kainnya tuh kayak lawak nih genangnya. Apa pian bermasker? 100 kali masuknya kawa di pori-pori nang masker pian itu nah. Dibunguli nyebanar kita, tapi hendak. Ulun nang kawan ulun guru aja ulun. Ketua MUI Kota Baru. Guring masker sih. Julun guru, ada orang meninggal guru aja gara-gara pemasker. Kenapa bibnya? 10 lapis julun. Karena kau bilang lagi. Sekalinya 3 hari sih dia meninggal. Guru kawan. Ini apa bayinak mau 10 lapis pemasker takutan lawan corona. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai diajak. Orang-orang yang beriman mulai disiksa oleh mereka. Nabi Muhammad tidak ada perintah dari Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Jadi Rasulullah bertinggal Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali dan Rasulullah yang masih tinggal di Mekah. Semua yang beriman sudah ke Madinah. Kemudian para tetuha-tetuha Quraisy berkumpul.
Hei Abu Talib, kiau paman Muhammad tuh kiau sini. Hei Abu Talib, udangan kemana kali kamu tuh membawa agama baru? Kurang ajar benar itu, menghina agama kami. Kasih tahu sama Muhammad itu, apakah hendaknya membawa agama baru? Kalau nya hendak bibinian, kami kumpulkan bibinian yang bungas-bungas, kami bariakan dengan Muhammad. Berhenti menyebarkan agama baru itu. Datang lagi sekong, abu-abuan, abu gosok. Ujar Abu sekongnya, ya Abu Talib, padahal kemana kalian? Kalau ingin membawa agama baru karena hendak harta, kami kumpulkan